Subhanahu wa taala, sampailah kita di inti maulid, yakni mendengarkan hikmah maulid yang insyaallah akan disampaikan oleh beliaunya Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Al-Jani Nafis SPDI. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kepada beliaunya Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Al-Jani Nafis SPDI, waktu dan tempat kami haturkan. Tafadhol. Wa salli ala sayyidina Muhammad. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wal barakat ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa shadiqul masduq. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hadratal mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, khusus bil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Makmur Al-Mukarram Al-Ustadz Qoserin SEMM, Ketua Majelis Syuro Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Kamono SPDI, Al-Mukarram Bapak Ustadz Isa. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan selalu sehat panjang umur, ditambah-tambah rizkinya, ditambah-tambah ilmunya, ditambah-tambah kebarokahannya, serta istrinya ditambah-tambah. Bu, aminin jangan. Aminin jangan. Pak, aminin jangan. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan istrinya ditambah-tambah kesehatan. Tuh baru diaminin. Belum selesai ngedoaannya udah jangan aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Pimpinan Majelis Taklim Al-Makmur Ustazah Hajah Neng Sunasaro SAG,
Kita doakan beliau beserta suami mudah-mudahan selalu sehat panjang umur, istiqomah membimbing ibu-ibu semuanya, semoga ditambah-tambah kesabarannya. Amin ya robbal. Yang terhormat Ketua RW 16, RW 17 dan RW 18, Ketua RT lingkungan RW 16, 17 dan 18, Ketua DKM Musola lingkungan RW 16, 17 dan 18, Ketua Majelis Taklim RW 16, 17 dan 18, Ketua Majelis Taklim RT di lingkungan RW 16, 17 dan 18, sesepuh dan bini sepuh, para ustadz dan tokoh masyarakat, kita doakan mudah-mudahan semuanya selalu berikan taufik hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, ini hari atas izin Allah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita hari ini bukan sekonyong-konyong keinginan kita, tapi pertemuan kita hari ini adalah karena kita oleh Allah dikasih hidayah. Jadi tidak semua orang bisa hadir di tempat ini kalau bukan Allah yang ngasih hidayah. Maka yang hadir hari ini adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang akan dikesorgakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadir di majlis ilmu. Sebab hidayah itu mahal, Pak. Tidak ada satupun manusia di dunia yang bisa memberikan hidayah. Tidak ada satupun manusia di dunia yang bisa memberikan petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta kepada para nabi dan rasul sekalipun. Nabi, rasul, dakwahnya oleh Allah dikasih mukjizat, dakwahnya oleh Allah dikasih wahyu, tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk, apalagi ustadz kiai zaman now. Kiai, ustadz, ustazah zaman now kemana-mana bukan bawa tasbih, bawa HP 4. Benar-benar. Bawa Oppo, bawa Lenovo, bawa Pipo, bawa Topo. Ya Allah, Rasul saja yang dakwahnya oleh Allah dikasih hidayah, dikasih mukjizat, tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah milik Allah. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wallahu alam bimuradi. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, tidak akan bisa memberikan hidayah, tidak akan bisa memberikan petunjuk, man ahbabta, kepada orang yang kau cintai sekalipun, walakinallaha yahdi man yasha, tetapi hidayah itu, petunjuk itu diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan aneh, jangan heran, di zaman Nabi Muhammad ada orang bertemu dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi Muhammad, ngobrol dengan Nabi Muhammad, duduk bareng dengan Nabi Muhammad, tapi enggak cinta sama Nabi Muhammad. Contohnya Abu Lah, Abu Jah bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi enggak iman sama Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah jamaah Masjid Al-Makmur, walaupun belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad. Bu, pernah ketemu sama Nabi Muhammad? Pak, pernah ketemu sama Nabi Muhammad? Pernah mimpi sama Nabi Muhammad? Kata bapak-bapak, saya memimpi sama janda. Enggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad, tapi ada iman, percaya kepada Nabi Muhammad. Ini hidayah namanya, mahal harganya. Betul.
Bagi orang yang pernah haji atau umroh, kalau kita melaksanakan toab, kemudian sa'i, Bukit Sofa Marwah, keluar kita dari Bukit Sofa, tahallul, setelah keluar dari tahallul, itu ada WC. WC itu konon katanya rumah Abu Jahal. Berarti Abu Jahal rumahnya dekat dengan Masjidil Haram, rumahnya dekat dengan rumah Nabi Muhammad, tapi tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah jamaah Masjid Al-Ma'mur belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad. Ini tanda-tanda akan diselamatkan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hadir di sini semua ahli sorga. Tuh ibu-ibu, kerudungnya cakep-cakep, kerudungannya, bajunya, Allah karim, seragamnya. Emang bapak-bapak innaka latahdi man ahbabta, kata Allah. Artinya apa? Ustadz, kiai, santri, ustazah, tugasmu adalah ad-da'i, ngajak. Urusan mereka iman atau tidak, urusan mereka ikut atau tidak, al-hadi, tugas Allah Subhanahu wa taala. Betul. Maka jangan aneh, jangan heran andai kata di masjid ada pengajian, di masjid terdengar suara azan, yang jauh datang, yang dekat mah kagak. Betul. Banyak yang begitu banyak. Mana orangnya? Terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang jauh datang, yang dekat sama masjid mah cuek baik, malah nonton bola. Benar apa benar? Enggak dapat hidayah, enggak dapat petunjuk. Maka tugas ustadz, kiai, ustazah, dakwah, ngajak, sampaikan yang hak itu hak, yang benar itu benar, yang batil itu batil, yang salah itu salah. Urusan mereka mau iman atau tidak, percaya atau tidak, ikut atau tidak, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur, alhamdulillah kita sama Allah dikasih hidayah. Padahal kalau mau ngikutin jadwal, mau ibu-ibu banyak kesibukan hari ini. Benar bah benar, betul bah betul. Ada tetangga yang hajatan, betul. Ada yang mau jalan-jalan, ada yang mau healing-healing, ada yang mau ke mall. Tapi alhamdulillah karena oleh Allah dikasih hidayah, akhirnya hadir di masjid. Alhamdulillahi rabbil. Bapak-bapak mungkin hari ini banyak kesibukan, tapi oleh Allah diketuk hatinya, dikasih hidayah. Alhamdulillah hadir di Masya Allah, jumlah bapak-bapak luar biasa sampai keluar-luar. Alhamdulillah jamaahnya Masya Allah luar biasa. Pilihan-pilihan Allah, tanda cinta kepada Nabi Muhammad, selamat dunia akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, Bu, tadi ketika mahalul qiyam, Masya Allah, ini luar biasa tim hadrohnya, dibawakan oleh tim hadroh, kemudian vokalnya luar biasa, Masya Allah, merinding Pak. Sebab ketika ada umat Nabi Muhammad SAW bersolawat ketika umat Nabi Muhammad, siapapun mereka, pejabat, ustadz, kiai, orang biasa, dia lurah, dia RT, dia RW, apapun jabatannya, apapun profesinya, bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah membalas solawat umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Ustadz, kata siapa Allah membalas solawat kita? Allah yang berkata dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Huwaladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Wallahu alam bimuradi. Huwaladzi, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, yusalli alaikum, Allah bersolawat alaikum kepada umat Nabi Muhammad. Ketika ada umat Nabi Muhammad bersolawat, Allah membalas solawat kita. Alhamdulillahi rabbil
alamin. Timbul pertanyaan, Ustadz, Allah membalas salawat kita bagaimana? Andai kata mohon maaf di sini ada jamaah namanya Udin. Udin bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apakah Allah membalas? Allahumma sholli ala Udin wa ala ali Udin. Jelek amat. Andai kata mohon maaf di sini ada yang namanya Sarwiti. Sarwiti bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apakah lalu Allah balas? Allahumma sholli ala Sarwiti wa ala ali Sarwiti. Jelek amat. Kata ulama di dalam kitab Tashilul Masalik, ketika ada umat Nabi Muhammad bersolawat, Allah membalasnya. Kata ulama, yunazzilu rahmah minas sama ilal ar. Allah turunkan rahmat dari langit ke bumi ini. Maka hari ini di tempat ini, di masjid ini penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau baca sholawat yang baca sholawat yang seri, karena kita dibalas oleh Allah. Alhamdulillah. Baca sholawat bu, kalau kita baca sholawat yang benar dihayati, masya Allah, tanpa terasa air mata berderai membasahi pipi. Alhamdulillah. Berarti iman kita luar biasa. Kalau baca sholawat sambil nangis berarti imannya luar biasa. Alhamdulillah. Saya tadi lihat ada ibu-ibu, masya Allah, keluar air matanya, keinjek kakinya sama temennya. Jadi yunazzilu rahmah minas sama ilal ar. Hari ini Allah turunkan rahmat di tempat ini. Hari ini di bumi asli Allah turunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lillahi rabbil. Maka ibu kalau baca sholawat yang benar, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kadang-kadang ada ibu-ibu baca sholawat ya Allah sambil nyender, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi. Ada yang begitu ada? Nggak ada di sini mah. Oh, cakep semua. Ya Allah, ya Allahumma sholli Muhammad ya Rabb alaihi wasallim. Allahumma sholli ya Rabb alaihi wasallim fi hubbi sayyidina Muhammad nurul dil huda mutammad fi hubbi sayyidina Muhammad nurul dil huda mutammad. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, bercahaya laksana bulan purnama. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad wajahnya bercahaya. Alhamdulillah lillahi rabbil. Makanya kalau baca salawat yang khusyuk, baca salawat yang jangan ngomongin lagi baca salat ngomongin suam. Lo ya Nabi salam alaika. Tuh lihat tuh suaminya Bu RT baru dateng. Ya Rasul salam alaika. Itu Pak RT pakai bajunya nggak matching jasa.
Ya Habib salam alaika. Emang ET 017 mah begitu dia mah orangnya. Sholawatullah alaika. Jangan deket-deket Pak RT. Kenapa? Bawa ketek. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ibu bilu sini mah kagak. Cakap-cakap semua. Alhamdulillah rabbil. Semuanya mudah-mudahan ahli sorga, menjadi istri yang solehah, nggak pernah marah sama suami, nurut sama suami. Kalau suami kerja dianterin sampai depan rumah, suami pulang kerja nungguin depan rumah. Ada yang begitu Pak? Ada? Kagak ada. Bu, istri soleha itu bu, perempuan penghuni surga itu ibu. Kalau suami berangkat kerja, ibu hantarkan sampai depan rumah. Ibu doain, wahai ayah suamiku tercinta, aku doakan engkau mudah-mudahan sehat panjang umur, di jalannya mudah-mudahan tidak tergoda dengan wanita lain. Suka begitu, suka boro-boro. Kalau suami pulang kerja, istri nungguin depan sore-sore udah cantik, udah cakep, pakai wangi-wangi. Ada yang begitu Pak? Ada? Kagak ada. Kadang-kadang mohon maaf, suami pulang kerja, istri masih ngerum di posron, ngomongin Ada yang begitu? Mana orangnya? Ya Allah, Masya Allah. Pak, sayang istri, suka dibelai istri. Bu, suka dibelai nggak sama lakinya? Kagak. Astagfirullah. Pak, ternyata Kangjeng Rasul Nabi Muhammad SAW dengan istri-istrinya selalu bercumbu, bermesraan sama istrinya. Ini mah kadang-kadang mohon maaf sama bini mah cuek baik, giliran sama janda nyantok mulu. Astagfirullah. Bu, kalau ibu punya suaminya terpincut dengan wanita lain, maka ibu harus di rumah berdandan, pakai lipstik yang tebal, pakai bedak yang tebal, pakai skincare supaya kinclong. Ini mah mohon maaf, kinclong pakai skincare cuma ngaji doang, cuma kondangan di rumah mah kayak orang. Astagfirullahaladzim. Pak, ternyata Kangjeng Rasul dengan istrinya, dengan Siti Khadijah. Bu, Kangjeng Rasul kalau dari mana-mana suka duduk di rumah, kemudian istrinya Sayyidah Khadijah dipangku, diusap rambutnya. Ibu suka digituin Pak kagak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kan kadang-kadang mohon maaf, sekarang nih kita kalau mau bermesra begitu kadang suka ngomong begini, ih tua-tua, nggak punya malu. Jangan salahkan suamimu jika suami ibu kepincut ama jambu batu. Bu, hati-hati, sekarang di jalan banyak jambu batu. Itu kesukaan laki-laki. Apa jambu batu? Janda muda beranak satu. Kata Pak RT, Ustaz saya mah gak suka jambu batu banyak bijinya, saya mah sukanya jagung bakar. Hati-hati, apalagi di puncak banyak jagung bakar. RT yang suka makan jagung bakar, janda tanggung baru mekar. Makanya ternyata ya Allah, Rasul mengajarkan kepada kita kalau di rumah kita harus bermesraan. Supaya apa? Supaya rumah tangga kita sakinah mawadah warah, supaya tidak ada yang namanya dusta di antara suami istri. Ini Rasul, Pak, Bu. Jadi Kangjeng Rasul suka ngusap rambut Siti Khadijah. Siti Khadijah dipangku, diusap rambutnya. Ternyata ketika suami ngusap rambut istri,
dosa-dosa istri berguguran dan berjatuhan. Maka nanti bapak pulang dari sini, mama sini, awas, usap-usap, unyeng-unyeng. Insya Allah rambutnya rontok. Apalagi diusapnya pakai duit cepean. Ya Allah Karim, rambutnya usap pak, pangku rambutnya usap. Yang dilakukan oleh Kangjeng Rasul, istri-istrinya dipangku, diusap rambutnya, apalagi sambil dinyanyiin. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah. Masya Allah. Ya Allah, itu kalau istri pak diusap rambutnya begitu, sambil lihat itu istri langsung memuja dan memuji suaminya. Bangun, pan pan pan, kamu paling tampan. Pan pan pan, rambutmu penuh uban. Pan pan pan, perutmu tambah ke depan. Ya Allah, Rasul Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita supaya rumah tangga kita sakinah, mawadah, warahmah. Maka tanamkan cinta di dalam keluarga suami insa. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, ada si perempuan rajin sholat, rajin pengajian tiap hari, sering baca sering baca sholawat, tapi ama suami marah melul, ama suami melotot melul, ama suami ngomel melul. Ada yang begitu pada? Mana tunjuk orangnya? Apabila ada seorang perempuan rajin sholat, rajin baca Quran, bangun malam, tahajud, sholat hajat, baca sholawat, tapi ama suami ngelawan, hidup suami tapi kalau ada suami, dia kerja, punya duit banyak, tapi pelit sama bini, duitnya diumpetin mulu, rajin sholat, rajin ngaji, tapi sama istri pelit, nggak bakal dapat surga. Hidup istri. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Suami istri harus saling menghargai dan saling menghormat. Insya kembali lagi bahwa Allah bersolawat kepada kita, bukan hanya Allah, wa malaikatuhu, malaikat Allah pun bersolawat kepada kita. Alhamdulillah. Bu, kenapa ketika Maulid Nabi Mahalul Qiyam itu kita selalu menangis merinding? Karena ketika ada umat Nabi Muhammad SAW bersolawat, Allah utus 70.000 malaikat. Nih hari ini di Masjid Al-Ma'mur 70.000 malaikat hadir di sini. Ngapain itu malaikat? Malaikat membalas salawat orang-orang yang baca salawat, yang di dalam, yang di luar, yang tukang sound system, didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kata malaikat, ya Allah ya Rabbana, jamaah Masjid Al-Ma'mur ada ibu-ibu yang banyak dosa, ngaji tapi ngomel mulu sama lakinya, ya Allah ampunin dosa-dosanya ya Allah. Ada ibu-ibu ya Allah pengen punya motor baru, ya Allah, ya Allah mudah-mudahan pulang dari sini dibeliin sama lakinya, ya Allah. Ada ibu-ibu ya Allah yang gelisah galau, gegana gelisah galau dan merana sebab lakinya nggak pulang-pulang, ya Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini lakinya pulang, ya Allah. Baik ya Allah. Ya Allah, ada ibu-ibu di sini jamaah belum haji, belum umroh, tapi nggak punya duit, ya Allah. Mudah-mudahan diberangkatin, amin. Ya Rabbal alamin, insya Allah.
Tadi saya ngomong sama Pak Ustadz Kamono, kata Ustadz Kamono, nanti kalau ada bupati terpilih, Pak Maisal terpilih, ustadz DKM berbot diberangkatkan umroh gratis. Syaratnya cuma satu, asal mau jalan. Jalan dari Tangerang ke Mekah, Masya Allah. Jadi artinya apa? Jangan khawatir, walaupun kita nggak punya duit. Haji umroh bukan untuk orang kaya, haji umroh bukan untuk para pejabat saja, tapi haji umroh adalah bagi orang-orang yang punya nasib. Walaupun nggak punya duit, tapi ada nasib, insya Allah berangkat. Amin. Ya Robbal. Jadi malaikat ngedoain, kata malaikat, ya Allah ya Rabbana, bapak-bapak ya Allah lagi bingung ya Allah, mau poligami tapi bininya marah mulu ya Allah. HP udah habis 4 dibanting mulu ya Allah. Gara-gara malam minggu chattingan mulu. Ya Allah, suami istrinya bangun malam-malam dikira lagi sholat tahajud, ditutup mukanya sama sorban putih bercahaya. Ya Allah, Pak Ustadz, alhamdulillah suami saya udah tobat sekarang. Emang kenapa? Masalah pas malam minggu saya lihat dia ada di tempat sholat, ditutup mukanya, ya Allah bercahaya Ustadz. Masya Allah, ternyata suami saya bukan orang biasa. Kata Ustadz, Bu coba perhatikan besok buka sorbannya. Pas malam minggu besok bener lakinya lagi celentang di depan di tempat sholat bercahaya, pas dibuka ternyata HP nyala. Ya Allah, berdoa sama Allah. Maka ketika kita berdoa, ketika kita baca salawat, didoakan oleh malaikat yang ngedoain malaikat yang gak pernah berbuat dosa kepada Allah, yang gak pernah maksiat kepada Allah, maka pasti doanya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Kenapa sih Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad? Siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa yang sangat luar biasa. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Qul katakan wahai Muhammad, bifadlillahi dengan karunia Allah, wa birahmatihi dengan rahmat Allah. Apa itu fadl Allah? Apa itu karunia Allah? Yaitu agama Apa itu rahmat Allah? Yaitu Al-Qur'an. Pabidalika, maka kata Allah, kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan umat diberikan Al-Qur'an. Falyafrahu, maka kalian harus bahagia, kalian harus senang. Ternyata kata Allah, orang yang senang dengan dijadikan umat Islam. Kita dijadikan umat Islam karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Allah nurunin Al-Quran karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Nggak bakal ada agama Islam, tidak akan ada Al-Quran kalau tidak ada Nabi Muhammad. Maka kata Allah, pabidalika, maka kalian harus senang, falyafrahu, bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan kita, kegembiraan kita dengan lahirnya Nabi Muhammad, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik kata Allah dibandingkan dengan dunia yang kita kumpulkan, harta yang kita kumpulkan, apapun yang kita miliki di alam dunia tidak ada artinya dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada artinya kekayaan yang kita miliki di saat kita gembira, di saat kita senang. Tadi kita, Masya Allah, Alhamdulillah bahagia ketika maulid Nabi, ketika baca sholawat. Maka kebahagiaan kita hari ini yang akan menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sebab Nabi Muhammad itu cahaya di atas cahaya. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian, kata Allah, nur, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, Nabi Muhammad lahir hari tanggal 12 bulan tahun bertepatan dengan tanggal Masehinya tanggal berapa? Iya 20 50 571. Bulannya bulan apa? Bulan April. Nabi Muhammad lahir tanggal 20
Ada yang lahir bulan April. Masya Allah, kan ganteng luar biasa. Ya Allah, Masya Allah Karim, ganteng luar biasa, kayak Raffi Ahmad. Oh, nah. Ahmad Soleh, alhamdulillah. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 20 April 571 Masehi. Nih kita memohon maaf Pak Bu, Maulid Nabi tiap tahun, tapi ditanya kelahiran Nabi Muhammad enggak haf. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdiman, Abdimanaf bin Kusoy bin Kil, yang kenceng napa? Kila bin Murrah bin Ka bin Lu'ay bin Goli bin bin Ma. Yang tadi mau Abdullah, khususnya ujungnya doang. Ya Allah, kita mah tiap tahun Maulid Nabi, tapi silsilah Nabi Muhammad enggak hafal. Ya Allah, ajarkan kepada anak-anak kita supaya tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Maka supaya kita tambah cinta, kita harus kenal sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Nabi Muhammad ketika dilahirkan Senin menjelang subuh keluar cahaya nur, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar cahaya. Manusia mana, orang mana ketika lahir sudah dalam keadaan sujud? Bu, ibu ketika ngelahirin anaknya pas keluar sujud pak kagak? Kagak. Nabi Muhammad mah pas lahir udah bersih, udah pakai sifat, udah wangi, pusernya, ari-arinya udah copot, udah disunat. Ada orang sini pas lahir udah begitu. Pak, anak bapak pas lahir udah disunat ada, udah wangi. Kita mah pas lahir bau bau amis. Nabi Muhammad pas lahir sudah dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu, maka keluar cahaya alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kata Syekh Ja'far Al-Barjanji yang tadi dibaca, kata Syekh Ja'far Al-Barjanji bahwa Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya Nabi Muhammad melebihi cahaya matahari, melebihi cahaya bul. Nabi Muhammad itu adalah iksiru wagol. Nabi Muhammad seperti pohon iksir wagoli, mahal harga. Artinya Bu, orang yang cinta Nabi Muhammad, siapapun orangnya, cinta kepada Nabi Muhammad, sering bersolawat, siapapun orangnya, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Ada sahabat Nabi Pak yang hitam orangnya, dari Kurawiyun, dari orang kampung, budak hamba sahaya, budak belian, namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah hitam orangnya, tapi cinta kepada Nabi Muhammad, dijanjikan oleh Nabi Muhammad menjadi penghuni surga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan yang hadir di sini semua cinta Nabi Muhammad, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tirulah akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orangnya murah Bu. Nabi Muhammad orangnya murah senyum. Maka ibu harus selalu senyum kepada suam. Jangan suka monyongin suam, apalagi melotot. Suami makan, pas makan, mah ini sayur kurang garam. Apa? Tinggal makan doang juga, komen melulu. Sekali-kali like and subscribe. Nabi Muhammad murah senyum. Nabi Muhammad gak punya sifat dendam. Nabi Muhammad punya sifat kasih sayang dengan siapapun. Nabi Muhammad Pak selalu berjamaah. Maka bapak-bapak jangan lupa berjamaah. Insya Allah jangan sampai anaknya mah suruh ke masjid, bapaknya mah nonton bol. Ada yang begitu? Nggak ada. Bapak di sini bayang semua. Sering berjamaah ahli sorga, alhamdulillah. Bahkan masya Allah bapak-bapak di sini masalah habis berjamaah nggak pulang, tidur di masjid. Ditanya sama DKM, Pak, kenapa tidur di masjid? Ya Allah Ustadz, saya lebih tenang tidur di masjid ketimbang di rumah. Kenapa? Istri saya di rumah ngomel mulu.
Maka berikan kenyamanan kepada siapapun. Rasul mudah senyum, Rasul nggak pernah marah, Rasul bersahabat dengan siapapun, Rasul tidak pernah menghina siapapun, Rasul tidak pernah mencaci memaki siapapun, Rasul penuh kasih sayang, Rasul selalu berbagi kepada siapapun. Maka mohon maaf apabila ada orang yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, bulak-balik ke masjid, bulak-balik ke Mekah, haji, umroh setiap bulan, tapi ada tetangga kelaparan, ada fakir miskin kelaparan, ada anak yatim kelaparan, rajin sholat, rajin baca Quran, umroh bulak-balik setiap bulan ke Mekah, ke Baitullah, tetapi tidak memperhatikan anak yatim, jangan berharap untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Maka hari ini Bapak Ibu yang hadir di sini, yang menyukseskan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibunya yang bikin kue, ibu-ibunya yang urunan, ibu-ibunya, bapak-bapaknya yang nyiapin sound system, kameramen segala macam, tukang yang hadroh, dan semuanya yang nyiapin untuk acara sukses hari ini. Insya Allah bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Termasuk ibu-ibu yang hari ini, mereka sebulan sebelumnya sudah janjian, yuk ketika kita nanti Maulid Nabi pakai baju baru, ahli surga. Amin, amin. Sebab sunnah Bu, ketika menghadiri Maulid Nabi pakai baju baru. Tuh kedengeran suami, itu tugasnya suami. Cuma kata suami, Ustaz saya mengaku dibeliin. Kenapa? Sebab bini saya memesan di Lazada. Allah karim, sunnah ketika Maulid Nabi pakai wangi-wangian, pakai baju baru. Kenapa? Nabi Muhammad hadir, malaikat hadir mendoakan kita. Maka insya Allah yang hadir semua di sini ahli sorga, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dunia akhirat. Anak-anak yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan keluarga sakinah mawadah warahmah, suami-suaminya menjadi suami yang soleh, yang taat ibadah kepada Allah dan Rasulnya, menyayangi keluarganya, istri-istrinya menjadi istri yang solehah, taat ibadah kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tua dan suaminya. Dan mudah-mudahan semua muslimin muslimat dimanapun dijaga, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada mereka. Mereka dijaga, dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan musuh-musuh Islam dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak, Ibu, ini saja sebab saya dikasih waktu sampai jam 11:30. Sekarang sudah jam 11:30. Jadi mohon maaf Pak Ustadz Kamono, mohon maaf, ini sebenarnya hari ini Ustazah Neng, karena saya sudah berkali-kali di sini, tapi baru kali ini banyak bapak-bapak. Biasanya ibu-ibu semua. Ini mah ada bapak-bapaknya, alhamdulillah. Jadi Ibu Neng ngundang saya. Hari ini sebenarnya Pak Kamono di Kapolda ada acara, tapi saya batalkan. Saya datang ke sini demi Jamaah Al-Makmur. Kenapa? Di sono saya nggak diundang. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua dijaga di Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sigara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi duryatina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi talamidina,
Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi masajidina, Allahumma barik lana fi ma'ahidina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wangsurna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'sir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih data bainina wa alif baina qulubina wahdina subula salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su wa ahli jahli wa ahli dair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Sekian dan demikian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian acara demi acara dan demikian tadi Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh beliaunya Bapak Kiai Haji Muhammad Al-Jani Nafis SPD. Semoga apa yang beliau sampaikan kita dapat mengambil hikmahnya, membimbing kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhirnya hikmah maulid yang disampaikan oleh beliaunya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Al-Jani, maka berakhir acara pula pada pagi siang hari ini. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, acara Maulidur Rasul 1446 Hijriah kita tutup. Dari saya hadanallahu wa iyyakum wa huwa minkum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wa huwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.